Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Lestari budayaku. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PWNB yang merupakan channel dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Gunung Kidul. Masih dalam acara talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol bersama kembali, tapi saya tidak sendiri. Pada kesempatan sore hari ini juga ada Mbak Putri. Selamat sore. Selamat sore Mas Gudel, selamat sore juga seluruh penonton setia Sobat Budaya ya. Kembali lagi bertemu dengan saya Putri Fatika dan juga Mas Gudel, yang tentunya nanti kita akan ngobrol bareng. Kita akan diskusi mengenai rinding gumbeng, ya ini salah satu kesenian khas dari Kabupaten Gunung Kidul. Baik, seperti itu. Dan untuk Sobat Budaya mungkin pernah mendengar ataupun juga Sobat Budaya pernah membaca ataupun juga belum tahu sama sekali tentang rinding gumbeng ini. Nah, pada kesempatan hari ini juga kita nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang memang sudah ahlinya di rinding gumbeng ya Mbak Putri. Benar sekali. Boleh dikenalin terlebih dahulu untuk ketiga narasumber dong. kita. Monggo Jadi pada silakan. sore hari ini kita sudah ditemani Ibu Lurah Beji. Selamat sore Ibu Sri Indayanti. Selamat sore Ibu. Mbak Sehat Dev. Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Ibu Amin, ya. amin, Mbak. Kemudian Mas Gudel kita juga ditemani dua narasumber lagi. Ada beliau Bapak Dedi Susilo SSN. Selamat sore Bapak. Luar biasa, semangat ya Bapak ya. Semangat Semangat selalu. semuanya di sini. Iya, Pak Dedi ini belum pantas kalau dipanggil Pak. Mas Dedi atau harusnya. Om. Aduh jangan Om dong, Om ya. Mas saja. Mas Oke, Dedi ya. iya. Dan ada Ibu Sri Hartini yang setia menemani Mas Dedi nih. Selamat sore Ibu Sri Hartini. Selamat sore Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Baik, kepada seluruh Sobat Budaya dimanapun Anda berada yang pada kesempatan hari ini juga menyaksikan acara talk show bersama seniman dan budayawan Kabupaten Gunung Kidul. Ini nampaknya akan menjadi obrolan yang sangat menarik. Perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan musik di zaman yang serba digital ini mulai perlahan-lahan menggeser kesenian tradisi musik tradisional ya. Karena mungkin dengan dukungan teknologi maupun kemajuan zaman, alat-alat musik yang dulunya dimainkan secara manual kini sudah bisa diaplikasi dalam bentuk digital. Nah, apakah rinding gumbeng ini juga nanti akan termasuk musik yang bisa beradaptasi menjadi musik digital? Kita juga akan bertanya sore hari ini ya. Untuk yang pertama, selamat sore. Kami akan bertanya langsung. Ini hadir di antara kita bersama Ibu Sri Indayanti yang merupakan Lurah Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat. Alhamdulillah. Lama Sehat tidak selalu. berjumpa dengan beliau, tetap sehat ya beliaunya. Jadi, Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, ini bagaimana dukungan pemerintah desa ataupun pemerintah kalurahan terhadap kesenian rinding gumbeng yang memang ini katanya atau memang faktanya ini berasal dari Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Bentuk dukungannya dari pemerintah atau kalurahan desa nopo mawon Ibu? Monggo silakan dijawab. Terima kasih sebelumnya Mas atas waktu yang diberikan ke kami nggih. Tentunya karena memang ini menjadi ciri khas di kalurahan kami, pemerintah sangat mendukung nggih terhadap kesenian rinding gumbeng ini dan berusaha melestarikannya. Kemudian dukungan kami selaku pemerintah Kelurahan Beji, tentu setiap ada event tertentu atau gelar potensi, gelar budaya apapun, pasti kami akan menampilkan rinding gumbeng ini, ngoten. Ataupun ada acara kegiatan kepemerintahan yang resmi atau ada kunjungan, ngoten, kami tampilkan rinding gumbeng ini sebagai untuk acara menyambut tamu ataupun untuk selingan musik di acara-acara tertentu seperti itu. Jadi itu bentuknya kami selalu menampilkan khas kami dari keluaran kami, musik rinding gumbeng ini. Kemudian juga kami dalam ABPKL kami atau APBDes kami juga memasukkannya melalui kegiatan kebudayaan di desa budaya, juga seni-seni yang lain. Jadi ini sudah kami masukkan dalam rencana di APBKL ini untuk membantu pendampingan dan pembinaannya juga. Kemudian juga setiap kali pelatihan-pelatihan kami selalu mendampingi dan pembinaan juga melalui ada pendamping desa, pendamping budaya, itu pendamping budaya, dan juga kami kepada
teman-teman penggiat seni atau kelompok seni yang namanya ngeluri seni ngeluri seni ini kami untuk melakukan regenerasi, kemudian juga kami melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkannya. Dari mereka kita membentuk kelompok yang di sini melibatkan remaja dan ya agak ada tokohnya yang tua gitu untuk membuat alat-alat rinding gumbeng ini. Nanti dari ini akan kami jadikan aksesoris gitu ya. Ketika ada kunjungan, ketika ada kegiatan, kami tunjukkan begitu sehingga nanti mereka melihat ini akan tanya, oh ini apa? Nah, ini rinding gumbeng, kemudian kami jadikan souvenir untuk mereka untuk lebih mengenal kami seperti itu. Oh, berarti untuk sobat budaya nyun sewu nggih kepada Ibu Sri Idayanti bahwasanya pemerintah kalurahan ini selain memberikan dukungan dalam bentuk support semangat dan juga mementaskan dalam event-event tertentu, ternyata untuk kegiatan rinding gumbeng ataupun kesenian rinding gumbeng ini juga dimasukkan dalam anggaran APBK ya Bu untuk pembinaan dan juga mungkin workshop atau sejenisnya berarti memang ditopang sama pemerintah kalurahan karena Kalurahan Beji ini kan sudah mendapat predikat sebagai desa budaya sehingga di desa budaya ini kegiatan-kegiatan yang bersifat seni dan budaya kan masuk di naungan desa budaya ini, dan di APBK kami ada alokasi untuk pembinaan dan pendampingan kegiatan-kegiatan kelompok seni dan budaya tersebut seperti itu. Baik, keren sekali kan ternyata. Berarti memang Desa Beji itu tidak jauh-jauh dari budaya, banyak sekali budaya di sana. Nah, dari mungkin beratus-ratus budaya yang ada di Desa Beji, Ibu, apakah rinding gumbeng itu bisa dijadikan identitas dari seni khas, maksudnya dari Kelurahan Beji? Betul sekali Mbak. Jadi rinding gumbeng ini sangat melekat di Kelurahan Beji karena tidak lepas dari mitos atau legenda cerita dari orang tua yang turun-temurun, dan ini melekat juga ke alas Wonosati atau hutan Wonosati yang ada di kelurahan kami. Jadi ini tidak bisa lepas antara hutan Wonosati ini dengan kesenian rinding gumbeng ini. Dan ini satu-satunya mungkin yang ada di Gunung Kidul, bahkan mungkin di DIY mungkin yang rinding gumbeng hanya ada di Kelurahan Beji, dan ini menjadi identitas kelurahan kami, menjadi ikon dari kelurahan kami seperti itu. Luar biasa sekali. Mbak Putri ini menambahkan lagi beberapa film dokumenter maupun juga beberapa film yang memang diproduksi oleh Dinas Kebudayaan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini sempat memproduksi film rinding gumbeng juga yang merupakan setting dan juga pemainnya ini diambil dari Kelurahan Ngawen seperti itu, dan ini didistribusikan ke Dinas Pendidikan untuk ditonton di mata pelajaran tertentu seperti seni budaya seperti itu. Keren juga untuk ya, memperkenalkan ya, kalau di Ngawen itu ada lagi rinding gumbeng yang itu merupakan khasnya dari Desa Beji, Kecamatan atau Kapanewon Ngawen. Luar biasa sekali, ternyata tidak hanya ciri khas alatnya tapi juga ada mitos, ada cerita yang melatar belakangi alat itu. Nanti kita ngobrol lagi ya Mas. Kita akan ngobrol ya. Luar biasa sekali, ini sangat menarik ya. Paling kalau untuk kesenian yang lain mungkin seni-seni yang bisa atau yang lazim dimainkan oleh pelaku seni yang lain mungkin gamelan dan lain-lain. Tapi nampaknya apakah rinding gumbeng ini hanya bisa dimainkan oleh beberapa orang saja, ataukah perlu trik-trik khusus ataupun juga perlu syarat-syarat khusus untuk menjadi pemain rinding? Kita langsung akan bertanya kepada siapa, Mbak Putri? Oke, kita langsung bertanya kepada Ibu Sri Hartini, Ibu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih Mas, Putri pengen tahu dulu nih, gimana sih Bu sejarah dari perkembangan rinding gumbeng di Beji Ngawen tersendiri? Ya, jadi sejarah tentang rinding gumbeng yang berada di Desa Beji, itu musik rinding itu adalah musik yang turun-temurun dari nenek moyang. Pada zaman dahulu, musik rinding ini untuk mengiringi upacara adat yaitu Boyong Dewi Sri, upacara panen padi. Nah, setelah kita panen padi, memetik padi, kemudian dibawa pulang untuk disimpan di lumbung pendaringan, itu dengan di belakang arak-arakan kita membawa padi itu di belakangnya diiringi musik rinding. Itu sejarahnya. Jadi awalnya nyon saya potong nggih. Jadi awalnya rinding gumbeng pada dahulunya memang seperti itu nggih Bu? Iya. Siap.
Dan untuk perkembangannya Ibu sampai saat ini apakah musik Rinding Gumbeng ini tadi Bu Lurah ngendika bahwasanya musik Rinding Gumbeng juga bisa dimasukkan dalam acara-acara tertentu ataupun pertunjukan-pertunjukan. Berarti ada apa Ibu? Ada aplikasi budaya ya ataupun aplikasi kesenian yang dulu memang Rinding Gumbeng ini hanya untuk mengiringi panen ataupun nyun sewu tradisi metik leres ya. Nah, sekarang bisa diaplikasikan ke berbagai acara. Nah, menurut Ibu semakin ke sini, ini perkembangan Rinding Gumbeng ini semakin maju ataupun berhasil menemukan regenerasi atau untuk pemainnya masih yang sepuh-sepuh dari dulu hanya itu-itu saja. Wonten mboten Ibu? Jadi gini Mas, untuk perkembangan musik Rinding ini memang alhamdulillah sekarang musik Rinding ini bisa dikolaborasi dengan musik apapun. Kemudian untuk pemainnya itu sudah dari anak-anak tingkat SD, kemudian ada SMP, kemudian tingkat SLTA, bahkan yang tua pun masih ada. Oh, masih melestarikan ya, masih melestarikan. Nah, ini tadi Bu Lurah juga sempat sedikit membuka bahwasanya Ibu Sri Hartini ini selain pelaku seni ataupun juga pemain Rinding Gumbeng juga berkaitan erat dengan hutan adat Wonosadi ya Ibu. Iya. Apakah ada kaitannya antara Rinding Gumbeng dan juga hutan Wonosadi dalam bentuk upacara? Apakah kesenian Rinding Gumbeng sering dipentaskan juga di hutan Wonosadi atau seperti apa Ibu? Iya, jadi gini, kami kan hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih kental dengan adatnya. Nah, selain tadi untuk dulu itu untuk upacara adat Moyong Dewi Sri, yang intinya setiap tahun sekali masyarakat di dusun kami, terutama di hutan Wonosadi itu mempunyai adat sadranan, yaitu upacara setelah panen padi. Intinya kita mengucapkan rasa syukur setelah panen padi. Nah, musik Rinding ini setiap tahun mesti untuk mengiringi ritual adat sadranan itu. Intinya kita minta berkah, bahkan seolah-olah kita mendatangkan dewa, yaitu Dewi, yang tujuannya biar panen kita selanjutnya semakin melimpah seperti itu. Sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya semoga tahun depan lebih melimpah lagi. Berarti sampai sekarang masih berkembang ya Ibu untuk mengiringi upacara sadranan. Luar biasa sekali di tengah perkembangan era-era yang semakin berkembang ternyata di pokoknya kalau harapan saya cuma satu Mbak Putri, semoga Rinding Gumbeng ini tidak ada dalam bentuk MP3. Repotnya itu kalau ada bentuk MP3-nya besok iringannya bisa digital. Iya, jadi karaoke ya, karaoke Rinding Gumbeng. Baik, terima kasih Bu Sri, dan kita beralih ke Pak Dedi ataupun Mas Dedi Susilo SSN. Ini selaku pendamping budaya di Kalurahan Budaya Beji Ngawen, benar Mas? Nah, ini bagaimana kiprah Rinding Gumbeng sebagai kesenian asli khas Kabupaten Gunung Kidul Mas? Kiprahnya sudah kemana saja untuk Rinding Gumbeng? Apakah hanya dipentaskan di skala lokal di Kapanewon Ngawen, ataukah mungkin sudah ke luar negeri, ataukah sudah ada portofolio lain atau sejarah-sejarah yang mulai mencatat si Rinding Gumbeng ini? Monggo boleh dijelaskan Mas Dedi. Gini, Rinding Gumbeng dari Kalurahan Beji itu kan masuk dalam ikon dari Kalurahan Beji, juga ikon Gunung Kidul juga sebenarnya. Karena musik Rinding Gumbeng itu tadi basicnya juga dari upacara adat, kemudian berkembang menjadi musik hiburan, itu dari Dinas Kebudayaan baik kabupaten maupun provinsi DIY itu menangkap potensi itu menjadi suatu keunggulan masyarakat Kalurahan Beji juga. Kemudian untuk pementasan banyak sekali. Kemarin di FKY kemudian belum lama juga dapat pementasan dari pembinaan sanggar dari dinas provinsi. Kemudian kalau untuk luar negeri kemudian mungkin nanti akan berencana ke festival tingkat internasional. Untuk yang tingkat internasional itu dilaksanakan di Jogja. Iya, di Hutan Matahari. Iya, di Hutan Matahari itu mewakili Indonesia juga. Nah, karena keunikannya tadi itu masyarakatnya juga pelakunya juga
Berbangga juga ketika tampil di event internasional Mas Gudel. Siap, luar biasa sekali. Mbak Putri, ini juga obrolan yang cukup menarik Sobat Budaya sore hari ini. Tapi kayaknya masih ada yang kurang lengkap. Sore hari ini kita juga masih memiliki ataupun kita akan menghadirkan 2 narasumber ini yang lebih berkompeten tentunya ya. Mbak Putri, ini kita akan mengundang bersama-sama ada Kepala Dinas Kebudayaan ataupun Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Andes Agus Kamtono MM, dan juga kita akan mengundang Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Khairul Agus Mantara. Kepada Bapak Kepala Dinas dan juga Bapak Sekretaris Dinas, dimohon untuk bergabung bersama kita kesempatan sore hari ini. Karena perlu kita pertanyakan juga ya, bagaimana nanti tips dan trik ataupun juga cara-cara dari Dinas Kebudayaan sebagai support ataupun memberikan dukungan kepada pelestari rinding gumbeng. Karena sekali lagi banyak beragam alat musik tradisional, tapi saya beberapa baca di literasi buku maupun juga di literasi internet bahwasanya setiap kita mengetik rinding gumbeng di Google ya, ini yang keluar memang literasinya dari Ngawen, dari beji Ngawen. Itu secara literasi di internet saja, di Wikipedia dan lain-lain, memang seperti itu. Berarti memang tidak perlu diragukan lagi bahwasanya untuk kesenian rinding gumbeng ini berasal ataupun bisa menjadi identitas dari Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen. Di sana juga selain ada rinding gumbeng, ada potensi-potensi yang lain Mbak Putri seperti Watu Gendong. Wah, pernah ke sana Mbak Putri? Banyak sekali ya Ngawen ya. Pernah ke sana Watu Gendong? Belum pernah. Habis ini ya Mas nanti langsung ke sana ya. Menarik sekali itu Mbak. Dan kita segera akan mengundang 2 narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dan juga Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bisa bergabung dengan kami. Dipersilakan Bapak. Selamat bergabung Bapak. Selamat sore. Bertemu lagi ya kita sama Pak Agus Mantara. Jangan bosan ya Pak menemani kita diskusi di sini. Ya karena sangat penting sekali 2 sosok beliau ini yang memang memberikan pencerahan terhadap seluruh sobat budaya di rumah yang terkadang kita hanya miskomunikasi ataupun belum belum sepenuhnya mengetahui kiprah ataupun juga regulasi dari Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul seperti itu. Langsung saja kita sapa ya Mas, 2 Boleh tamu silakan kita. Mbak Putri. Selamat sore Bapak Agus Kamtono. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu nih Bapak nggih. Kemudian narasumber yang kedua yang akan turut menemani kita lagi dan lagi Bapak Agus Mantara. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Masih sehat Bapak? Oh sehat terus. Selalu sehat dong. Di tengah-tengah kesibukannya beliau, terima kasih untuk Pak Kepala Dinas dan juga Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul tetap membersamai kita ya untuk memberikan edukasi dan juga memberikan keterangan ataupun informasi kepada sobat budaya yang ada di rumah. Baik. Dan kita akan bertanya Mbak Putri untuk yang pertama kepada Bapak ini sama-sama loh, ini kita harus pilah ini menyebutnya karena ada 2 Bapak Agus di sini ya, antara Bapak Agus Kamtono ataupun Bapak Agus Mantara. Ini kalau nanti lengkap ya pertanyaannya. Untuk yang pertama untuk Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Agus Kamtono, Bapak. Nah ini tadi kita sedikit ngobrol Bapak tentang kesenian yang sangat luar biasa, yaitu kesenian khas Kabupaten Gunung Kidul, rinding gumbeng yang berasal dari Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Yun Sewu, ini bagaimana pendapat Bapak mengenai rinding gumbeng yang ini merupakan kesenian khas Kabupaten Gunung Kidul? Apakah kesenian rinding gumbeng ini boleh dibanggakan ataupun bisa dijadikan ikon di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu Bapak? Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Jadi memang rinding gumbeng itu merupakan salah satu seni musik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Itu merupakan kesenian mungkin di Jogja ini hanya di Gunung Kidul. Tetapi kalau di daerah lain ada, saya pernah melihat waktu pentas di Bali ya. Di Bali itu pernah ada ya semacam rinding gumbeng. Ya. Di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Oh ya, di Nusa Tenggara. Oh, Lombok, Nusa Tenggara. Itu pernah ada semacam rinding gumbeng juga. Dan waktu itu ditampilkan di sana, saya lupa asalnya dari mana, tetapi tidak banyak daerah-daerah yang mempunyai musik rinding gumbeng ini seperti yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.
Jadi mungkin tadi sudah diceritakan ya, itu merupakan salah satu seni musik khas Gunung Kidul ya, yang sulit dicari duanya ya, sulit dicari duanya. Itu memang betul ya. Kalau tadi sekilas mungkin dulu itu merupakan alat musik untuk mengiringi upacara-upacara adat dan sebagainya. Itu karena dulu itu memang belum ada alat musik yang lain. Belum ada alat musik yang lain sejenis gamelan dan sebagainya, itu masih sulit ya. Masih sulit, belum ada, sehingga masyarakat sekitar itu merekayasa sehingga ditemukannya alat musik rinding gubeng itu kan gitu. Di samping untuk pada saat panen ya, itu kadang-kadang malam habis panen dibawa pulang, malam itu kan pada merontokkan padi dengan cara diiles, dengan cara dibebuk. Di situ nanti pada saat istirahat nggih Bu Lurah, pada saat istirahat mereka memainkan itu sambil nembang, bukan nyanyi ya, tapi nembang ya istilahnya. Karena lagu-lagunya masih lagu-lagu Jawa. Dengan lagu-lagunya yang ada di masyarakat waktu itu. Ya belum ada lagu Cecak Rowo dan sebagainya. Ya. Jadi masih lagu khas ya, yang ada di klasik masyarakat. Ya, kesenian rakyat. Dan ini juga rinding gubeng ini ada sekolahan yang sangat respect sekali, yang dulu waktu itu Pak Sekdin itu ya SMA 1 itu sudah di sana punya. Dan siap untuk diminta pentas. Ini anaknya anak muda-muda semua ya. Masih muda-muda semua, pernah kita minta pentas ya, pada di saat Setda ya. Dirjen Kebudayaan Dirjen Kebudayaan datang ke Gunung Kidul. Dan dulu tahun 2017 pada waktu Gunung Kidul kebanjiran, aneh ya, Gunung Kidul kok tenggelam gitu, 2017. Waktu itu kita mengadakan pentas seni dengan dengan tema Gunung Kidul Bangkit. Kita berikan hiburan kepada masyarakat dan kita tampilkan waktu itu di lapangan Gading. Itu kita tampilkan musik etnis Gunung Kidul. Nah itu dikolaborasi dan luar biasa, luar biasa hasilnya. Dan waktu itu Pak Dirjen, wah ini kalau bisa dikembangkan, sering diberi kesempatan untuk menampilkan kesenian khas rakyat dari Bejingawen ini. Jadi gitu Mas. Siap, matur suwun Bapak. Berarti bisa digarisbawahi bahwasanya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melalui Dinas Kebudayaan atau Kabupaten Gunung Kidul mendukung sepenuhnya selalu mempromosikan dan mengenalkan kepada warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul maupun juga tamu-tamu yang pejabat yang mungkin bertamu di Kabupaten Gunung Kidul menyisipkan kesenian rinding gumbeng yang merupakan asli dari Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu Mbak Putri. Iya, luar biasa sekali di saat masyarakat itu belum mengenal logam, perunggu dan lain-lain, ternyata masyarakat di Bejingawen ini mengembangkan alat musik tradisional yang itu juga didapat dari lingkungan sekitarnya ya Bung, dari bambu ya. Luar biasa sekali. Dan langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Monggo silakan Mbak Putri. Ke Bapak Agus Mantara, Sekretaris Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Nah, tadi kita sudah ngobrol mengenai rinding gumbeng nih Pak. Apakah setelah tadi kita ngobrol, apakah rinding gumbeng itu bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai WPTB di Kabupaten Gunung Kidul? Sebelumnya mohon izin Pak Kepala Dinas Kelurahan, Mbak Ida, sahabat saya. Dari dulu Mbak Ida selalu manggilnya Mbak Ida. Jadi beliau bersahabat dengan saya secara pribadi itu ketika saya menjabat menjadi Kepala Seksi Pemuda, Pak. Dia adalah penggerak senam di Perwosi Ngawen. Ini teman saya, sama-sama. Saya dulu kan instruktur senam, jadi sekarang ini pecah badannya karena kemudian. Pantas ya, terlihat bugar sekali setiap saat Bapak. Olahraga terus. Semangatnya iya. Saya menjadi penasihat instruktur senam Gunung Kidul dengan Bupati Ngah dulu. Jadi beliau ini salah satu teman kami yang mengendalikan senam dan jadi lurah. Alhamdulillah. Ini juga pelestari rinding gumbeng yang luar biasa. Mas Dedi sehat selalu ya, Mas Gudel dan Mbak Putri. Jadi gini, rinding gumbeng ini satu musik khusus di Gunung Kidul, dan menurut saya ini sudah tidak levelnya penetapan warisan budaya tak benda kabupaten,
tapi sudah nasional. Jadi tidak bicara lagi dia di level kabupaten provinsi, tapi dia di level nasional. Jadi untuk penetapan ini kan boleh sama misalnya di Gunung Kidul ada tayub, di daerah lain ada tayub, tapi sepanjang itu tayubnya berbeda, tidak apa-apa ditetapkan jadi warisan budaya tingkat nasional. Yang penting adalah bagaimana kita untuk mengusulkan ini dilengkapi dengan kajian-kajian. Dan sepengetahuan saya ini sudah ditetapkan dari warisan budaya tingkat nasional untuk Rinding Gumbeng ini. Dan ini kita harapkan nanti tetap berlatih. Jadi saya melihat di Ngawen, ini Mbak Ida ini tugasnya, kalau waktu gendong main ya dimainkan dong. Dimainkan malam minggu, atau mungkin kalau pas main kan menjawil dinas kebudayaan. PPKN. Loh sekarang udah level 2 yang penting sebelum besok mau level 3 lagi kan. Karena kalau Nataru kan level 3 gitu mungkin kemungkinan. Jadi enggak apa Mbak, jadi nanti monggo nanti dimainkan hari-hari yang baik lah. Artinya gini, saya selalu motivasi seniman itu untuk ready setiap saat, siaplah setiap saat. Karena ketika pimpinan menghendaki saya pengen dihibur ini, jadi kami ini di dinas enak, tinggal menghubungi koordinatornya. Nanti kalau Rinding Gumbeng saya tinggal matur Mbak Ida, Bu Lurah ini, atau Bu Hartini, atau mungkin Mas Dedi selaku pendamping. Di ini Rinding Gumbeng main. Nah, kemudian di Dinas Kebudayaan sendiri, ini program yang kami desain dengan Pak Kepala Dinas ini ada namanya Gelar Seni Sepanjang Tahun. Jadi konsep ini sebenarnya adalah bagaimana kita akan menghibur wisatawan yang datang ke Gunung Kidul ini di hari Jumat malam, Sabtu dan Minggu. Jadi besok itu ketika wisatawan datang di Gunung Kidul itu mampirnya ya di Taman Budaya. Mereka kita hibur dengan gelar potensi kita punya. Ada mungkin cokean, ada Rinding Gumbeng, kemudian ada dagelan, kemudian ada berbagai jenis pertunjukan, ada film, kita juga punya film. Ini luar biasa. Nanti ini semua akan kita siapkan. Nah, saya mohon ini Mbak Artini jangan bosen-bosen. Mungkin kalau sekarang mungkin muridnya masih sedikit, tambah terus muridnya. Kemudian pentas ya sementara latihan mungkin di waktu gendong dulu. Kalau sudah bangun dipentaskan, tinggal nanti penjenengan atau bular atau Mas Jadi kontak, wah ini pengen main nih di Taman Budaya, tidak sulit. Jadi kami dan artinya Pak Kepala Dinas dan saya itu membuka ruang yang seluas-luasnya untuk teman-teman bisa berekspresi di sana. Dan ketika itu menjadi satu musik khusus, maka saya pastikan bahwa akan menjadi daya tarik wisatawan masuk ke Gunung Kidul. Begitu. Siap, matur suwun Pak Agus. Dan satu pertanyaan lagi Pak Agus, ini tadi berkaitan dengan regenerasi ataupun juga pengenalan kesenian Rinding Gumbeng ini, apakah ada program-program ataupun kebijakan dari Dinas Kebudayaan terkait untuk pelestarian Bapak, bukan pementasan? Apakah mungkin bekerja sama dengan Karang Taruna untuk mengenalkan kembali agar juga Bu Sri bisa meregenerasi kesenian ini bisa terus seperti itu? Karena bisa dilihat untuk Rinding Gumbeng mungkin hanya beberapa titik saja ya Pak yang ada di Gunung Kidul. Nah, onten boten Pak, atau mungkin akan diusulkan beberapa program tentang istilahnya pun nanti mungkin pelatihan ataupun workshop tentang Rinding Gumbeng ini? Monggo Bapak. Terima kasih Mas Gudel. Tentunya yang paling dekat sore ini kita sudah bicara tentang Rinding Gumbeng ya. Ini artinya kita sudah satu ruang yang memberikan perhatian pada Rinding Gumbeng. Artinya kami dengan menyelenggarakan, kita ngobrol dengan ahlinya, dengan yang punya wilayah, dengan pendampingnya, ini artinya bahwa kami pemerintah ini punya komitmen yang sama bagaimana Rinding Gumbeng ini bisa diketahui oleh semua masyarakat bahwa Rinding Gumbeng itu dari Gunung Kidul, dari Beji, Ngawen, kemudian harus dikembangkan. Nah, ini untuk pengembangan itu menjadi tugasnya beliau. Dan untuk apalagi ini kan Beji Kelurahan budaya. Artinya nanti kami tinggal mengkomunikasikan. Tugas kami adalah membantu mengkomunikasikan antara pemerintah kelurahan dengan pemerintah Provinsi DIY. Dan dengan peraturan yang baru ini bahwa penjenengan bisa disupport dananya langsung masuk ke kelurahan dengan peraturan gubernur 100 itu. Jadi silakan nanti Mas Dedi, tugas kami dengan Pak Kepala Dinas nanti tinggal merekomendasikan layak untuk diberikan dan lain sebagainya. Dan ini tidak sulit. Yang penting adalah
tunjukkan dulu. Kalau saya selalu sampaikan adol gawe. Jadi sesuatu itu adol gawe, tunjukkan dulu prestasinya, tunjukkan dulu portofolio ya. Kemudian baru ngomong loh. Jadi sering orang banyak yang kebalik, belum punya apa-apa, belum sudah minta ini, minta itu. Ini kan masalah loh. Jadi maunya kita tunjukkan dulu kemampuan Anda, kemudian pasti akan kami dorong. Dan terkait dengan pelestarian tentulah kami akan banyak kegiatan. Tahun 2022 kalau tidak ada sekitar 20-an bimbingan tenis, 15 atau 20 bimbingan tenis. Itu nanti kan tinggal menata. Nanti kalau rinding gumbeng ini harus dikembangkan, gitu ya tidak ada masalah. Hanya ini nanti perlu saya konfirmasi nih ke Mbak Artini nih. Saya kan pernah ngobrol sama anak-anak, Pak, tapi kalau latihan rinding gumbeng itu harus nyantrik Pak, harus ngenger. Nah, ini mungkin nanti perlu diceritakan ini. Nah, ini ya. Ini kan beci ini. Ya, ini kan sebenarnya juga potensi. Ini kalau dikembangkan menjadi satu potensi sendiri yang bisa menghasilkan devisa di situ. Nah, latihan rinding gumbeng kudu nyantrik. Nanti kan di situ ada disiapkan homestay, disediakan banyaklah. Ini satu potensi ekonomi yang mungkin bisa digelar oleh Mbak Ida nanti. Bu Lurah ini bagaimana mendesain ini menjadi satu program yang luar biasa. Atau mungkin besok kan konsep kita ini tamu ini kita dorong ke objek-objek wilayah. Nah di sana sambutlah. Kemudian nek perlu ini loh caranya memainkan rinding gumbeng itu gini. Kemudian ini menjadi satu objek-objek yang menarik menurut saya yang akan kita dorong. Mudah-mudahan nanti ini menjadi hal yang bisa mensejahterakan masyarakat Gunung Kidul, khususnya dari Beci yang sudah ngopeni. Kalau selalu disampaikan oleh sahabat saya, Bung Heri, Wakil Ketua Dewan itu tugasnya pemerintah ini ngurip-urip seniman. Jadi seniman ben iso nguri-uri itu ya kudu diurip-urip. Ini pesannya dia selalu gitu. Dan ini pesan ini juga akan kami pegang dan akan kami laksanakan atas seizin Pak Kepala Dinas tentunya. Mungkin begitu Mas Gudel. Siap. Matur suwun Pak Agus, luar biasa sekali nih Mbak. Ternyata juga peminatnya antusiasme banyak Bapak. Ada teman-teman kita dari luar Gunung Kidul yang sempat bertanya ke saya. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Agus Mantara juga. Ini yang akan saya tanyakan adalah bagaimana ini Bu Ida ya, manggilnya lebih enak Bu Ida. Pak Agus tadi nggak bilangin kalau saya lengkap Ibu Sri. Bu Ida nggih. Ini Bu Ida yang ingin kami tanyakan, apakah ke depannya juga dari pemerintah Kalurahan Beji ini juga akan sepakat atau sepaham dengan rencana Bapak Agus, yaitu jika nanti ada wisatawan maupun juga pelajar yang ingin ngangsu kawruh tentang rinding gumbeng, ini apakah pemerintah Kalurahan juga akan memfasilitasi mulai dari tempat atau kesiapan dan lain-lain Ibu? Atau mungkin pelatihan ya Mas, seperti yang disampaikan Bapak Agus. Kan tinggal hitungan nanti itu. Iya. Tinggal itu. Jadi gini Mas, kebetulan kami bahwa nanti di tahun 2022 ini akan mendapat pendampingan atau ditunjuk untuk menjadi rintisan Kelurahan Mandiri Budaya nih Pak. Selamat. Selamat. Naik kelas. Oke. Makanya dari situ karena memang kami predikatnya Desa Budaya atau Kelurahan Budaya tersebut, tentu hal-hal ini kami memang setuju apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi dan sepakat nanti rinding gumbeng ini akan selalu ditingkatkan pelatihannya maupun regenerasinya dan belajar untuk membuat alatnya dan untuk menjadi souvenir identitas Beji dari situ. Itu pasti kami mendukung dan mensupport dan sangat setuju sekali Pak Agus Mantara. Monggo nanti kami dari pemerintah Kalurahan didampingi oleh pendamping budaya juga dari pelaku-pelaku seni kami mohon selalu ada pembinaan dan pendampingan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa sekali, sudah muncul ya, ternyata mulai muncul inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan yang sudah menjadi rencana dari pemerintah Kalurahan Beji. Satu lagi sampaikan Mbak Putri, kebetulan kami selain menjadi desa budaya, kami juga menjadi punya predikat desa wisata. Artinya ini sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami selaku pemerintah Kalurahan Beji, bahwa nanti kami desa Kalurahan Beji akan menjadi wisata berbasis budaya. Jadi artinya kalau berwisata ke Beji maka
akan kami arahkan atau kami isi dengan banyak budaya dan kami tunjukkan potensi-potensi budaya yang ada di Kelurahan Beji dan akan diangkat menjadi sebuah tempat yang menarik untuk menjadi wisatawan hadir di kelurahan kami. Demikian. Mantap pokoknya. Desa wisata, desa mandiri, desa budaya diborong semua sama Kelurahan Beji. Luar biasa sekali. Tidak hanya kita berwisata, tapi nanti juga akan disajikan edukasi-edukasi mengenai seluruh budaya, seluruh yang dimiliki dari Desa Beji akan dikeluarkan di situ. Oke, baik. Satu lagi tadi disinggung Watu Gendong ya. Iya. Nah, di Watu Gendong ini kami kan sudah menyelesaikan master plan desa. Salah satunya set plannya destinasi wisata di Watu Gendong ini sudah kami bentuk, sudah ada, dan nanti di Watu Gendong ini akan menjadi miniaturnya Kelurahan Beji. Jadi semua kegiatan kebudayaan maupun kesenian, baik kuliner, kerajinan dan sebagainya juga ada di situ gitu. Jadi pengunjung akan mengetahui hanya datang ke satu tempat di Watu Gendong ini, dan untuk selebihnya mengenal lebih jauh maka wisatawan ini akan kami antarkan ke tempat-tempat ke lokasi seperti itu. Itu harapan kami banyak inovasi yang muncul ya ini tentunya. Oke, dan tadi kita sudah berbicara kalau Rinding Gumbeng ini akan terus dikembangkan. Nah, Putri punya pertanyaan nih untuk Bu Sri Hartini selaku pengembang ya yang mengembangkan Rinding Gumbeng untuk saat ini. Nah, apa sih keunikan atau kekhasan dari Rinding Gumbeng dibandingkan dengan alat musik atau kesenian yang lainnya sehingga Rinding Gumbeng ini dianggap pantas untuk terus dikembangkan? Ya. Jadi musik rinding ini memang dikatakan unik, sulit, tapi istimewa. Istimewa, luar biasa. Karena apa? Sekali. Seperti kayak Bapak Agus tadi, karena belajar rinding itu harus nyantrik dulu di sana. Nyantrik dulu ya Pak. Nyantrik ngerti nggak kamu? Nyantrik kamu tahu nggak? Jangan-jangan nggak ngerti nyantrik kamu? Nyantrik kamu tahu nggak? Ini sesuai sama yang dibayangkan saya nggak ya? Apa? Nyantrik itu istilahnya apa ya? Les private di sana harus gitu. ini Intens. Intens Nah, ya. intens Iya. seperti itu. Karena belajar musik rinding ini harus penuh kesabaran dan senang. Dan belajar musik rinding ini tidak mudah karena tidak sekali dua kali datang itu bisa berbunyi seperti itu. Aduh, ya. Belum tentu. Nyantrik ya dan aduh. Iya tadi dari curhatan para siswanya ternyata memang benar diakui oleh tentornya. Iya. Dan kemudian untuk pelestarian musik rinding ini memang dari kalangan sekolah-sekolah itu sudah banyak ya, terutama SMA 1 ya Pak ya, yang sudah berhasil melestarikan musik rinding ini. Kemudian yang SMP juga sudah ada, SMP 1 Ngawen. Kalau yang tingkat SMA bahkan sudah kemarin sebelum pandemi ini pernah ada workshop tingkat SMK se-Gunung Kidul. Narasumbernya saya sama adik saya yang selaku pembuat alatnya seperti itu. Kemudian untuk perkembangan sekarang ini memang seperti tadi yang dikatakan Ibu Lurah, yang dulu hanya sebagai mengiring upacara adat, kemudian sekarang untuk paket wisata seperti itu. Selain kita dipentaskan dari Dinas Kebudayaan untuk event-event tertentu seperti itu. Baik, nah tadi selain kalau belajar Rinding Gumbeng itu kan harus nyantrik Bu, harus intens. Nah itu keunikannya itu apa sih Bu yang bikin kalau belajar Rinding Gumbeng itu harus intens itu apa? Kesulitan yang mungkin kesulitannya itu jadi tantangan, itu apa saja Ibu? Ya, jadi mungkin banyak orang yang penasaran ya Mbak? Iya. Karena musik rinding itu cara membunyikannya seperti apa sih? Nah, ditiup enggak, kemudian dipukul tidak. Jadi itu memang itu kan musik rinding itu dibunyikan dengan suara di dalam tenggorokan. Makanya untuk apa ya Mbak? Dan musik itu tidak bernada kan, nggak ada do re mi fa sol la si do, itu cuman nadanya itu besar kecil. Jadi untuk mengeluarkan nada di dalam tenggorokan aja itu kadang-kadang orang-orang itu sudah susah. Nah apalagi untuk mengolah suaranya yang seperti apa ini ya? Saron apa bunang gitu ya kalau dari luar itu seperti itu. Nah, itulah keunikan kami Mas. Jadi mungkin mau belajar musik rinding ini perlu kesabaran, ketelatenan, dan senang dulu. Kalau nggak senang sulit akan bisa dengan perubahan. Tidak berbunyi alatnya ya. Atau mungkin untuk bisa membayangkan, mungkin Mbak Arti ini bisa satu syair na gitu. Saya bisa. Mungkin iki suara opo. Soalnya hati-hati. Nanti nanti kan bisa kebayang bahwa
musiknya akan keluar kayak apa itu. Jadi ini yang menurut saya menarik ya, yang namanya rinding ini. Jadi ketika kami suguhkan di hadapan Pak Dirjen itu, wah ini layak ini dipakai ini. Gumun ya Pak. Karena sebegitu susahnya untuk bagaimana untuk bisa bunyi itu tidak cukup 1-2 kali hadir. Jadi mungkin hari yang ketiga itu baru bunyi pelan-pelan. Mungkin sama sih Pak Agus, pertama kali mungkin kalau Sobat Budaya melihat rinding gumbeng itu adalah bukan suaranya, tapi pasti iki jane piye to le main kayak gini. Ketika melihat apakah disebul atau kalau mungkin alatnya yang krek itu mungkin terlihat ya Bu. Tapi kalau untuk yang memang di apa alatnya nempel di mulut itu kayaknya juga susah juga. Saya sering iki piye sih kok iso muni kan seperti itu. Ketika melihat alatnya tuh udah ini gimana cara pakainya. Bahkan sampai orang asing itu kalau melihat itu sampai sini dipijit-pijit tenggorokannya itu dipegang. Ada apanya? Ada apanya? Ini ada yang tidak kalah menarik kan. Pripun Bapak? Di samping tidak mudah untuk membunyikan rinding gumbeng itu sendiri. Jadi untuk belajar itu juga susah. Susah ya. Makanya untuk dikembangkan secara luas itu juga tidak mudah. Iya, Pak. Karena apa? Ya, kuncinya adalah kesempatan tampil. Sudah belajarnya susah, ya. Butuh waktu lama. Nggak ada waktu tampil. Nah, ini yang harus jadi catatan. Baik itu tingkat kelurahan, tingkat kapanewon maupun tingkat kabupaten. Jadi kalau pas ada event atau rasul atau apa, rasul itu ada wayangan. Ya, katanya biasanya wayang ya Bu ya, wayang atau ketoprak gitu. Nah, sebelum itu dimulai, nggak ada salahnya. Ya, itu ditampilkan rinding gumbeng. Rinding gumbeng ditampilkan. Setiap ada acara apa, mungkin rinding gumbeng ditampilkan. Mungkin penerimaan tamu apa ditampilkan. Jadi ini loh, ini menambah semangat. Ya. Nah, udah latihan seperti SMA Negeri 1 itu, ya sudah pada latihan, tetapi kesempatan tampilnya nggak ada. Ya lama-lama hanya menjadi orang kan terpendam Pak gitu. Itu kesenian apapun. Kesenian apapun, sehingga dengan sering tampil itu akan muncul kreativitas, baik kreativitas jenis lagu, baik mungkin dikolaborasikan dengan jenis alat musik yang lain. Itu karena sering tampil sehingga muncul kreatif yang tadi. Nah, munculnya kreativitas ini juga akan semakin memicu untuk lestarinya rinding gumbeng. Kuncinya satu, ada kesempatan untuk tampil. Siap. Terima kasih Pak Agus yang luar biasa sekali ya. Dan nampaknya kita akan melihat bersama-sama bagaimana rinding gumbeng itu akan. Yang dari tadi bikin mungkin penasaran ya. Bisa dicontohkan Bu Sri alatnya. Saya buka masker ya. Boleh. Apa-apa. Nah, ini adalah alatnya terbuat dari bambu. Jaga kameranya sebelah sini, Bu. Nah, seperti ini. Nih, saya dulu pertama kali seperti ini, Putri. Giling ngunek ke kepiye. Saya itu pertama kali itu. Oh. Kalau di seperti itu tidak bunyi ya, Bu? Jadi yang pertama kita teorinya megang dulu. Megang, kemudian membuat getaran yang ini, jarum ini kan yang menghasilkan bunyi, kita tarik seperti ini. Oh, Nah, kalau belum ketemu dengan getaran ini ya nggak bunyi. Kadang-kadang orang gini aja susah Pak. Nah, saya sendiri aja termasuk saya itu nggak bisa Pak. Lain dengan pemegang rindingnya Pak. Jadi mereka-mereka yang pakarnya rinding itu sudah enak aja gitu Pak. Seperti sambil gini-gini bisa. Kalau saya aja masih sulit loh Pak. Saya tuh cuman coba ya Pak, tapi nggak maksimal seperti beliau-beliau yang karena Ibu Sri ini vokalis ya, ataupun juga sering bernyanyi kalau untuk di rinding. Nah ini kan, nah itu ini di dalam tenggorokan itu kalau mau ya cuma tapi tidak dikeluarkan ya Pak, cuma ditahan di dalam tenggorokan seperti itu. Nah, seperti itu. Ini termasuk saya tuh nggak bisa Pak. Iya, saya pernah nyoba malah gur ngeces kok. Saya kayaknya juga sulit itu. Ya, yang dari kecil itu sudah megang. Susahnya minta ampun. Sampai saya itu tanya sama adik saya, padahal satu pabrik kan, saya sama adik saya. Tapi berancaannya itu lain.
Kalau adik saya benar-benar ahli ya. iya, ahlinya. Dan Kalau untuk alatnya J, itu. Bu Sri, kalau untuk alatnya rinding selain ini ada apa saja sih Bu sebutannya? Itu kan ada, saya lihat ada yang panjang, ada yang disebul, ada yang itu ada apa aja Ya, itu? jadi alat-alat yang ada di rinding itu yang utama rinding. J, rindingnya itu ini, rindingnya J, Bu. ini. Oh, J. Berarti salah kalau saya melihat rinding itu Yang yang bambu bambu panjang besar itu. itu Salah. Oh, Ini J, J. rindingnya yang hanya 2 cm ini. Oh. Kemudian ada gumbeng. Gumbeng itu yang Pendek. satu ros bambu J, itu yang yang ada senar-senarnya J, J, J. yang dipukul. Kemudian ada kecerek Yang di- ini, yang digesek. Oh iya. Kemudian ada gong. Gongnya juga dari bambu. Bambu, Pak. Iya, disebul bambu itu. yang panjang. Kemudian ada Ditiup. bambu kecil yang untuk niup. Gitu. Kemudian ada kendang. Nah sebenarnya yang pokok itu cuma rinding, gumbeng, kendang, kecerek, gong. Itu. 5 ya. Itu terbuat dari bambu semuanya, Bambu J, Bu. semua, iya. Baik, baik. Terima Luar kasih Bu. biasa Ini sedikit sekali. sedikit. Nah, ini mungkin sobat budaya penasaran dengan rinding gumbeng, monggo. Jika sobat budaya semuanya memiliki waktu, boleh datang ke Padukuhan Duren, Bu, nggih. Ke Duren, tempatnya Ibu Kelurahan Sri Hartini. Tidak usah belajar dulu, tanya-tanya dulu. Saya yakin kalau langsung mau belajar, saya aja kayaknya butuh 3 bulan itu ya. Magang Jadi dulu nggak apa-apa ya, ya Mas? niatnya cari tahu dulu lah ini apa gitu. Tapi kalau ke sana dari rumah niatnya mau belajar itu kayaknya juga sulit kalau memang nggak ada skill dari bawaan ya. Itu tadi terima kasih Bu Sri Hartini, dan kali ini kita ke Pak Dedi Susilo SSN selaku pendamping budaya. Ini Bapak selaku pendamping budaya, Mas ya, Mas Dedi ya, jangan Bapak kata Mbak Putri. Ini apa saja tantangan dalam pelestarian rinding gumbeng Bapak? Dari pelestarian sendiri di lokal yaitu di Kalurahan Beji dan juga tantangan pelestarian di Kabupaten Gunung Kidul. Wonten napa kemawon? Monggo silakan Pak Dedi. Sebelumnya saya cerita dulu Mas. Nggih, monggo silakan. Tahun 2018 itu kan saya ditugaskan oleh Dinas Kebudayaan DIY itu pendampingan di Kalurahan Beji. Nah, waktu itu saya ketemu dengan Bu Sri. Nggih. Ketemu dengan Bu Sri, kita ngobrol banyak tentang rinding, perkembangan rinding juga. Kemudian waktu itu kita juga sudah diberikan gambaran tentang mandiri budaya. Mandiri budaya itu harus ada kolaborasi antara desa budaya, desa wisata, desa planner dan desa prima. Waktu itu kita sudah diberikan sedikit gambaran. Nah, waktu itu kita juga sempat punya gagasan Ibu Sri bagaimana musik rinding itu masuk di paketan wisata. Wisata. Ya. Waktu itu juga Mas Gudel kayaknya juga hadir di situ, Oh, itu ada yang dulu itu, Bu. Nggih. Gebiar potensi Nggih, Gebiar wisata. Potensi, nggih. Nah, itu kita juga sempat membuat semacam sampel tentang menjual produk di Kalurahan. Itu Nggih. kan kita kemas bagaimana potensi budaya dikemas dengan potensi wisata. Kemudian waktu itu hadir dari mana lagi Bu? UPN ya kalau nggak salah Ibu ya. Itu sempat tinggal di sana juga. Terus kita membuat paketan belajar rinding juga. Kemudian terakhir itu ada kunjungan dari ITB kalau nggak salah Ibu ya, dari Bandung itu sempat belajar tentang rinding juga. Kemudian dari kerjasama antara desa budaya dan desa wisata tadi akhirnya kan sampai sekarang terjawab bagaimana pemerintah Kalurahan akhirnya juga merespon potensi dari masyarakat. Kemudian kita dengan Bu Lurah kemarin juga sempat ngambil proposal pengajuan desa wisata, akhirnya kita ACC menjadi desa wisata kemarin. SK-nya juga sudah langsung diberikan oleh Bupati. Nah, peningkatan seperti itu saya kira harus bertahap, dimulai dari masyarakatnya dulu punya keinginan, kemudian pemerintah Kalurahannya di tingkat birokrasinya merespon, kemudian kembali lagi akhirnya kan nanti ke masyarakat lagi gitu. Nah, untuk tantangannya sebenarnya banyak sekali, tapi mungkin jawabannya sudah sedikit-sedikit ya Bu Sri. Terutama untuk generasi muda itu bagaimana generasi muda yang di Kalurahan Beji tertarik dengan kesenian lokalnya. Kebetulan Bu Sri juga inten mendampingi
potensi masyarakatnya, kemudian diajak kemarin pentas saja sudah terlihat itu generasi mudanya lebih banyak daripada ini di FKY itu ya Pak. Yang di FKY. Vokalisnya lumayan Bu, Nah, temennya. vokalisnya itu putranya Bu Sri. Oh, putrinya ya. Ya, putrinya Bu Sri. Kemudian rindingnya yang dulu itu diisi oleh orang-orang tua, sekarang anak-anak muda kemarin saya lihat di FKY itu. Nah, mereka harusnya juga memang seperti yang diingatkan Pak Kepala Dinas dan Pak Agus Mantara tadi, bahwa pemerintah tingkat bawah itu juga nanti juga akan membantu kita juga gitu. Seperti peningkatan SDM itu dimulai dari tadi belajar. Ya, belajar nyantrik itu memang betul tidak mungkin bisa dilakukan seperti Bu Sri tadi praktek cuman 1 kali 2 kali, tapi kebetulan dari grup rinding itu juga punya inovasi Mas Gudel. Kalau tadi alatnya itu kan ditarik gitu. Ditarik. Kemudian dari teman-teman rinding itu membuat juga yang di toel. Oh, di toel seperti ini. Iya. Gitu. Itu inovasi dari teman-teman rinding juga yang membuat juga masalah dari anggota dari grup rinding. Ada step-step yang mungkin kalau kesulitan yang menarik itu berarti dituari juga seperti itu. Berarti memang tantangan ini dijawab dengan beberapa inovasi ya Mas Dedi. Selain kesulitan memainkan alat musik, juga ternyata ada alternatif lain untuk cara memainkannya, tapi tidak mengubah dari bahan baku ataupun nilai seni yang terkandung dalam alat tersebut. Tertarik Mbak Putri? Tertarik, habis ini pengen nyobain sebenarnya Mas. Saya sering tonton terus, tapi kalau untuk belajar juga saya sadar diri sebenarnya ya. Koyo ya ini. Itu dilombakan antar kelompok aja nanti Mbak Ida. Festival Rinding Gumbeng Pak Dedi. Khusus untuk beji dulu. Yang beji dulu nggak apa-apa. Tapi saya nggak ikut nge-MC mawon ya Mbak Putri. Iya siap dong kalau itu. Ini lumayan juga sebuah festival Rinding Gumbeng itu setelah kemarin inovasi nyon sewu tambahan Pak Kadin kemarin inovasi dari Watu Gendong sendiri ini 1000 bendera pada saat Sumpah Pemuda Nah itu juga bisa terlaksana berkat anak-anak mudanya, itu sangat luar biasa sekali. Tinggal bagaimana untuk anak mudanya digiring setelah mereka mencintai wisatanya, juga budayanya tinggal diklopkan seperti itu. Pindah kakak Beji saya ternyata Beji sangat indah sekali ya dengan budayanya, dengan wisatanya. Habis ini minat ya pindah kakak? Sering ke sana tapi nggak usah pindah. Tadi? Kalau ada yang cocok nggak apa-apa. Tinggal ngomong sama Mbak kemarin Ida habis jamu loh ini. Jangan-jangan ke Rinding Gumbeng. Jangan-jangan ini kode Bu Ida. Jangan-jangan punya di sana. Satu pesan aja, kalau mau latihan Rinding Gumbeng itu ternyata kita harus punya bibir double. Iya karena serep soalnya apa, ketika kita sudah latihan Rinding Gumbeng pegelnya ini lama nggak hilang. Saya sebenarnya takut Bu, nggak ada tukang dada. Saya sebenarnya takut nggak gebeler lah, itu sandang tangan saya gebeler. Tapi ini kalau dilakukan dengan cara yang benar ataupun dengan teknik yang benar, insya Allah mungkin juga bisa dipelajari Bu. Sama seperti halnya gamelan, kalau kita memang dari awalnya tidak tahu nutuk itu juga tangtung tidak laras ataupun tidak bernada. Tapi juga kalau mau berlatih, saya janji Ibu Sri pasti bisa menjadi solusinya seperti itu. Siap ya Bu Sri ya. Siap selalu. Ini untuk yang terakhir dari Bapak Kepala Dinas mereka Bapak, ini pesan-pesan ini untuk seluruh pelaku seni, terutama untuk pelaku seni kesenian musik Rinding Gumbeng, terutama untuk yang di Beji. Bapak pesannya untuk kawula muda ataupun sobat budaya yang berusia remaja ataupun juga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul tentang bagaimana cara mencintai dan melestarikan Rinding Gumbeng. Monggo Bapak. Terima kasih. Jadi mungkin pesan saya kepada penggiat seni ataupun mungkin pelaku seni itu sendiri, seni apapun yang Anda geluti ya, itu memang kalau memang kita mau menjadi seniman yang hebat, itu memang harus betul-betul ditekuni, nggak bisa yang namanya menekuni suatu profesi itu hanya 1-2 hari atau 1-2 tahun itu akan menjadi hebat. Ya, akan menjadi hebat. Seorang dalang pun pasti akan seperti itu. Seorang penyanyi pun pasti akan seperti itu. Pemusik juga demikian. Tidak ubahnya Rinding Gumbeng. Kalau memang mau tampil hebat, ya ditekuni. Seperti tadi Bu Sri ngerti kok ya. Bahwa kalau yang sudah biasa itu asal pegang gini ya bunyinya sudah enak nyaring. 40 tahun berlatih. Butuh kebiasaan.
Jadi untuk itu semua saja bergelut atau mungkin dia itu mencintai satu seni, apapun yang dia cintai, tolong digeluti itu dengan betul-betul, ya kalau sudah cinta ya kemudian ya digeluti betul, artinya ditekuni, ditekuni, sehingga kalau itu ditekuni insya Allah nanti segalanya dapat mengalirkan seperti itu. Nari itu juga tidak cukup 1-2 hari ya. Kadang itu berapa SKS Mas Dedi kan? Mas Dedi. Banyak SKS. Tidak, itu pun setelah yang kuliah di seni tari atau seni musik begitu lulus sudah hebat, enggak seperti itu. Dia masih begitu lulus harus diolah. Kemudian kreativitas seperti tadi rinding gumbang. Oh, rindingnya kalau begini kok sulit, muncul kreasi baru ya. Rinding yang ditowel. Kan gitu. Nah, inilah yang nanti akan membawa kehebatan orang-orang itu karena munculnya kreativitas. Dengan demikian, ya, kalau itu ditekuni betul, diresapi betul, insya Allah nanti bisa dikembangkan. Kalau sudah bisa dikembangkan berarti pelestarian itu bisa berjalan. Kan begitu. Siap, matur suwun Bapak. Pak Agus, badhe nambahi monggo. Ya, kalau saya tentunya seperti yang disampaikan Bapak, saya mendukung apa yang jadi statement Pak Kepala Dinas. Pokoknya jangan pernah berhenti berlatih, lestarikan, kemudian tentunya akan mendapatkan sesuatu yang teman-teman harapkan. Jadi yang namanya proses ini tidak akan pernah berkhianat, yang penting hasilnya cetro. Silahkan nanti berlatih dan kami yang ditugasi di manajemen kebudayaan tentu akan berpikir bagaimana ini akan menjadikan kesejahteraan untuk teman-teman di Beji. Dari Beji untuk Gunung Kidul, dari Beji untuk DIY, dari Beji untuk Indonesia, dari Beji untuk dunia. Luar biasa sekali. Sangat memotivasi ya tentunya ya Bu Ida ya. Oke, itu tadi ya Mas Gudel, kita sudah ngobrol banyak, kita sudah diskusi banyak mengenai salah satu alat musik yakni rinding gumbang. Oke. Nah, mungkin sudah cukup Mas Gudel? Sudah cukup Mbak Putri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Ada siapa saja Mbak Putri kesempatan hari ini? Oke, terima kasih tentunya kepada Bapak Agus Kamtono yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih untuk Bapak Agus Mantara. Dan juga terima kasih Ibu Ida sudah berkenan hadir ya Ibu nge. Terima kasih juga Mas Dedi dan juga Ibu Sri. Semangat untuk inovasi-inovasinya kita tunggu ya Mas. Iya, tentunya seperti itu. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Monggo silakan untuk Sobat Budaya yang ingin belajar tentang kesenian musik rinding gumbang, boleh datang langsung ke Kalurahan Beji, tepatnya di Dusun Duren Ibu Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Atau mungkin Sobat Budaya bisa menjawab penasarannya dengan literasi terlebih dahulu di beberapa buku maupun juga di YouTube sangat banyak sekali film-film ataupun juga dokumenter yang mengangkat kesenian khas rinding dari Ngawen ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Sobat Budaya yang telah menyaksikan acara kesempatan hari ini. Akhir kata, apabila ada salah kata dalam kita membawakan acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk seluruh narasumber dan kepada seluruh Sobat Budaya. Ada saya Gudel, ada saya Putri Fatika. Mengucapkan terima kasih untuk panjenengan semuanya, dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.